Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Elvi, JGP Angkatan 8, pengajar praktik Bapak Erlan Juarsa dan fasilitator Ibu Sumiati. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materi. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama mendefinisikan tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, guru dapat menganalisa dan memetakan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Nah, untuk membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, yaitu membedakan pengorganisasian, kemudian membedakan format penyampaian. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu membedakan proses yang harus dijalani murid untuk memahami konten atau materi. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk, yaitu membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari murid. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik haruslah menerapkan Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutbudi Handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah menganut asa trikon, kontinuitas, konvergen, dan konsentrasi. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak adalah kalau nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian perannya menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, yaitu berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasan-pembiasan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan antar materinya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir beragam keunikan pada setiap anak. Hal ini sangatlah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada anak. Ketika seorang guru penggerak telah mampu menyusun visi yang berpihak pada murid serta telah mampu menciptakan budaya positif di kelas dan sekolahnya, maka ia akan mampu mengambil keputusan-keputusan logis untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid-murid dengan keunikannya masing-masing yang kita sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu untuk kita semua.